Ya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan perombakan pejabat BUMN merupakan misi Presiden untuk birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, Erick juga menginginkan BUMN diisi orang yang cerdas dan berakhlak baik untuk mengelola aset sebesar 8.000 triliun rupiah. Bagaimana sebenarnya kondisi BUMN saat ini? Eva Wondo akan memaparkannya dalam segmen Fact Check untuk Anda. Eva, silakan. Ya, baik. Terima kasih Wahyu dan juga pemirsa. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasannya merombak jajaran pejabat di Kementerian BUMN. Karena untuk mengelola aset sebesar 8.000 triliun rupiah ini membutuhkan teamwork yang kompak. Namun perusahaan plat merah ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kasus-kasus korupsi. Lalu apakah upaya bersih-bersih BUMN tersebut dapat memacu performa BUMN? Mari kita cek data dan faktanya, Wahyu dan juga pemirsa. Ya, berdasarkan data dari Kementerian BUMN, aset keseluruhan 143 BUMN dalam 4 tahun terakhir atau sejak tahun 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan. Ya, ini angkanya pemirsa mengalami peningkatan dari 2015 hingga 2018. Untuk di tahun 2015 sekitar 5,7 triliun rupiah. Lalu di tahun 2016 angkanya kembali naik yakni 6,4 triliun rupiah. Dan di tahun 2017 naik 7,2 triliun rupiah. Dan di tahun 2018 kembali naik 8,0 triliun rupiah. Rata-rata kenaikannya ini mencapai sekitar 12%. Ya, ini tumbuh rata-rata tadi adalah 12%. Lalu Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kontribusi BUMN terhadap negara atau APBN juga meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat angkanya, yakni di tahun 2017 angkanya adalah 354 triliun rupiah. Lalu kembali meningkat di tahun 2018 yakni 420 triliun rupiah atau naik sekitar 9%. Kemudian Forbes merilis daftar perusahaan terbaik di dunia dan ada sebanyak 4 badan usaha milik negara yang masuk dalam daftar tersebut. Antara lain kita lihat datanya, yakni ada Bank Mandiri, lalu PT Telkom Indonesia Persero Tbk, BNI, kemudian Bank BRI. Untuk peringkat yang masuk ini peringkat 11, Bank Mandiri memiliki karyawan 38.000 karyawan dengan sales yang tercatat 8,1 miliar dolar Amerika Serikat dan capital market senilai 24,1 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Telkom, ini memiliki pegawai sebanyak 24.000 lebih pegawai dengan nilai penjualan mencapai 9,6 miliar dolar Amerika Serikat dan capital market sebesar 25,8 miliar dolar Amerika Serikat. BNI ini memiliki pegawai sekitar 27.000 lebih pegawai dengan nilai penjualan mencapai 4,9 miliar dolar Amerika Serikat dan capital market sebesar 11,1 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu BRI di peringkat 186 memiliki pegawai 60.000 lebih pegawai dengan nilai penjualan mencapai 9,3 miliar dolar Amerika Serikat dan capital market sebesar 27,7 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan melihat ini adalah daftar BUMN dengan laba bersih terbesar pada tahun buku 2014. Kita lihat untuk sektor perbankan atau keuangan ini ada BRI, kemudian ada Bank Mandiri. Lalu untuk komunikasi ada PT Telkom, kemudian untuk energi ada Pertamina, lalu ada PLN. Kemudian kita juga melihat untuk sektor keuangan atau perbankan masih mendominasi ada BNI, kemudian ada pula Taspen, lalu ada perusahaan gas negara dan juga Semen Indonesia serta Pupuk Indonesia. Kemudian ada yang untung dan juga ada yang rugi. Berikut kita akan melihat apa saja perusahaan BUMN yang masih merugi per akhir tahun 2018. Iya. Di antaranya kita lihat ada 3 perusahaan BUMN yang masih mengalami kerugian, yakni PT Asuransi Jiwasraya ini rugi sekitar 15,83 triliun rupiah. Lalu ada pula Krakatau Steel atau PT Krakatau Steel rugi sekitar 1,09 triliun rupiah dan juga PT PAL Indonesia rugi sekitar 304,15
miliar rupiah ini per akhir tahun 2018. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan penyebab utama BUMN merugi karena banyaknya investasi yang sia-sia. Menurut BPK, 54% kerugian itu karena misinvestasi atau investasinya mubazir. Dan faktor lain diduga karena kinerja perusahaan BUMN tersebut. Kemudian selain masalah adanya perusahaan BUMN yang merugi, BUMN menghadapi persoalan lain yang tidak kalah berbahaya, yakni kasus-kasus korupsi. Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yunto mencatat pada tahun 2018 kerugian negara akibat 19 kasus korupsi yang terkait BUMN mencapai 3,1 triliun rupiah. Lalu di tahun 2019 korupsi di lingkungan BUMN belum berakhir. Ada sejumlah kasus korupsi atau kasus dugaan korupsi di lingkungan BUMN. Kita lihat apa saja. Ya, ini diantaranya yang menjerat Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel, yakni Wisnu Kunchoro. Ini kasusnya dugaan suap pengadaan barang. Ditangkap KPK pada tanggal 22 Maret 2019. Lalu Direktur Keuangan PT Angkasa Pura, yakni Andra Y. Agus Salam. Ini dalam kasus dugaan suap proyek pada PT Angkasa Pura II. Kemudian ditangkap di tanggal 31 Juli 2019. Selanjutnya kasus lainnya yakni yang menjerat Direktur Utama PT PN 3, ini Doli Pulungan. Kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PT PN 3 ditangkap KPK pada tanggal 3 September 2019. Dan ada pula 3 direksi Perum Perikanan Indonesia, kasus dugaan suap kuota impor ikan ditangkap KPK pada tanggal 23 September 2019. Lalu apa sebenarnya penyebab korupsi kerap terjadi di BUMN? Peneliti Visi Integritas Danang Widoyoko menyebut ada setidaknya 2 faktor yang menyebabkan korupsi kerap terjadi di badan usaha milik negara. Pertama, karena minimnya transparansi dalam laporan keuangan dari BUMN sehingga membuka celah korupsi. Lalu kedua, besarnya pengaruh kepentingan politik di perusahaan plat merah. Dana mencontohkan hal itu terlihat dari banyaknya komisaris BUMN yang memiliki latar belakang politik. Selengkapnya kita simak pernyataan dari peneliti Visi Integritas Danang Widoyoko berikut ini. Ya, Danang menyatakan, saya kira ini laporan keuangan BUMN gelap dan harus dibuka. Itu agak aneh karena ada dari berbagai partai, ada profesional. Ya, pada prakteknya korupsi di BUMN juga kerap melibatkan pejabat BUMN dan kader-kader partai politik. Kita lihat apa saja. Ya, ini diantaranya yakni kasus dugaan suap proyek PLTU Riau I melibatkan anggota atau mantan anggota Komisi 7 DPR RI yakni Eni Maulani Saragih dari Partai Golkar. Kemudian Idrus Marham yang juga merupakan mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar sekaligus mantan Mensos, dan juga pihak pengusaha Johannes Budi Sutrisno Koco, serta juga ada nama Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI. Idrus Marham diduga bersama Eni Maulani Saragih menerima hadiah atau janji dari Johannes Budi Sutrisno Koco, ini 4,7 miliar rupiah yang terkait proyek PLTU Riau I. PLTU Riau I dikerjakan oleh perusahaan konsorsium termasuk PJB dan juga PLN-BB yang merupakan anak usaha dari PLN. Kemudian Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik ini ditangkap KPK setelah menyuap anggota fraksi Golkar di DPR Bowo Sidik Pangarso. Bowo Sidik Pangarso ini diduga menerima 2,5 miliar rupiah dari bagian marketing PT Humpus Transportasi Kimia Asti Winasti. Suap diduga diberikan agar Bowo membantu PT Humpus kembali memperoleh kontrak kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik. Ya, integritas, transparansi, dan juga perang melawan korupsi seharusnya bisa menjadi bagian dari budaya, termasuk budaya di perusahaan plat merah BUMN. Dan tentunya pengelolaan BUMN ini harus benar-benar independen dan jauh dari kepentingan politik karena BUMN adalah lokomotif pembangunan Indonesia. Wahyu. Baik, terima kasih Eva Wondo atas paparannya dalam segmen Fact Check tadi. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan perombakan pejabat BUMN merupakan misi Presiden untuk birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, Erick juga menginginkan BUMN diisi orang yang cerdas dan berakhlak baik
untuk mengelola aset sebesar 8.000 triliun rupiah. Bagaimana sebenarnya kondisi BUMN saat ini? Eva Wondo akan memaparkannya dalam segmen Fact Check untuk Anda. Eva, silakan.